Tangan-tangan dan gemulai mengikuti hentakan musik. Teatrikal mimik wajah sebaris senyum, marah, atau tengah berduka juga tidak boleh hilang dari hadapan para penonton yang tengah menikmati. Makeup menjadi pendukung hingga mampu menghadirkan nilai estetika dari sebuah penampilan para penari. Karena tarian adalah keseluruhan penjiwaan. Menampilkan sebuah tarian juga membutuhkan sebuah kolaborasi indah dari berbagai unsur. Mulai dari koreografi, gerakan tari, musik, kostum, make up, dan yang terpenting adalah adat dan budaya dari tarian itu. Ada banyak sanggar tari di Indonesia yang tidak sekedar menghibur masyarakat, tetapi mereka turut pula menjadi deretan yang tengah melestarikan kebudayaan. Karena bukan tidak mungkin, perlahan kebudayaan akan punah dengan sendirinya, terkikis oleh perkembangan seperti hip hop, joget TikTok, tarian ala Korea, atau lainnya. Sebanyak 12 jenis tarian tradisional etnik Simalungun, Sumatera Utara masuk dalam inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya Pusat Data Nasional. Di antaranya tarian Tortor Martonun, Tortor Somba, Tortor Haruan Bolon, Tortor Sitalasari, improvisasi Tortor Usian Siritak Hotang, improvisasi Tortor Usihan Bodet Haudanon, improvisasi Tortor Usian Buyut Mangan Sahala, improvisasi Tortor Usihan Makail, Ilah Mardoke, Huda-Huda atau Toping-Toping, Dihar, dan Tortor Simbadar. Dan hampir boleh dipastikan tidak banyak yang paham dengan semua itu dan mengapa kita perlu melestarikannya. Di kota Pematang Siantar ada sekelompok penari yang aktif memperkenalkan kembali budaya Simalungun lewat tarian. Namanya Sanggar Sihoda. Laura Tias Avionita Sinaga adalah salah seorang penari, guru tari, sekaligus pendiri sanggar itu. Sanggar tari yang senantiasa berlatih di aula Museum Simalungun dibentuk Laura khusus untuk mengembangkan tarian budaya Simalungun. Berbekal sekolah seni tari di Unimed dan pengalamannya menjadi penari, ia pun begitu menggeluti bidang tarian itu. Dan jangan gini. Yang paling utama Tortor Somba. Itu sih tortor wajib. Apalagi kalau penyambutan. Yang sering dipinta pasti Tortor Somba, karena memang Tortor Somba itu tari untuk menyambut. Kalau dulunya untuk menyambut raja-raja, untuk penghormatan kepada raja-raja. Terus paling nanti diminta tambahan kayak tari kreasi, misalnya Ijazumati Dahan, Haruan Bolon, Manduda, dan tari kreasi lainnya. Dasarnya kalau yang perempuan mungkin di Tortor Somba, karena di Tortor Somba itu udah lengkap semua, dari ser-ser, malakahnya, terus apalagi sombahnya udah di situ semua. Terus mungkin kalau yang laki-laki di dasarnya itu dibelajar dihar. Nah, jadi mungkin kayak cara ser-sernya, terus cara ondoknya juga, ondoknya yang harus lembut, dan apapun yang kita kerjakan itu semuanya harus dari hati gitu. Sama kayak nari. Terkadang orang seperti ini. Apa sih nari gitu? Semua orang juga bisa semua orang juga bisa kok nari gitu. Siapa aja bisa, yang penting dilatih gitu. Dilatih pun kita, tapi ketika nggak kita masukkan tarian itu ke hati kita, ke tubuh kita, nggak kita kasih hati kita di dalam, belum tentu saat kita menari itu orang akan menyukainya gitu. Jadi dari kita yang si penari itu pun nggak bisa hanya nari 1/8 dengar musik gitu, nari aja enggak. Makanya kayak orang ini sebelum belajar pasti kayak kita mau belajar Tortor Somba gitu. Tari Tortor Somba ini apa sih gitu? Dari mana sih gitu? Seperti apa sih aturan-aturannya menarikan gitu. Jadi biar orang yang menyaksikan pun oh gini ya gitu. Salah satu cara untuk memperkenalkan budaya adalah lewat tarian.
Itu pula lah yang membuat Laura lebih konsen untuk mengembangkan dan memperkenalkan tarian adat Simalungun. Tidak hanya bagi masyarakat di daerah setempat, tetapi Laura juga memperkenalkannya kepada orang lain. Tidak heran, berbagai ajang festival ia ikuti, termasuk membuat program dan festival sendiri. Menari untuk tarian daerah tak cukup hanya sekedar mengikuti hentakan musik. Ada gerakan yang sudah diatur sejak nenek moyang, karena setiap gerakan memiliki makna. Itu yang harus dijaga sebagai seorang pelatih tari. Tarian Simalungun memiliki beberapa gerak yang sulit yang harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Itulah perpaduan antara estetika dan budaya. Banyak kita beberapa teknik yang mungkin ada kesulitan dia dihadapi. Apalagi kayak kalau bagian tata somba, misalnya di bagian duduk itu yang waktu manomba, nah itu sering banyak yang tidak tahan kaki, karena itu kan bagian kaki kena. Baru ada juga yang kalau manomba itu kan penari yang kuat itu ininya bagian punggungnya itu seperti harus lurus gitu. Jadi ada dia yang waktu manomba itu gini, karena kayak tadi sombah kan namanya kita manombah kan, ngasih hormat gitu kan nggak mungkin kalau kita hormat kita gini, ini kita dari bentuk wajah kita itu seperti ini, padahal kita kan memberi hormat, tentunya masih tunduknya pun bukan yang gini gitu, namanya kita penari kan, jadi tunduknya pun pakai ada tekniknya gitu, tunduknya pandangan mata ini diagonal gitu, bukan tunduk yang sangat tunduk sekali gitu, kecil aja dia tentunya, tapi bukan berarti jadi gini. Namanya kita manombah, memberi penghormatan lah istilahnya, jadi harus seperti ini. Melestarikan budaya lewat tarian juga tak segampang mengalirkannya seperti sebuah teori. Karena pada faktanya tidak banyak generasi muda yang tertarik untuk menikmati budaya, apalagi untuk ikut melestarikannya. Perlu sentuhan dinamis yang memadukan antara budaya sehingga menghasilkan koreografi yang indah, meski tidak sedikit justru menuai kritik. Berbagai festival pernah dilakukan oleh Sanggar Sihodah. Tak lain adalah untuk mengenalkan kembali budaya Simalungun kepada masyarakat dan berharap budaya ini tidak ditinggalkan oleh generasi. Tahun 2017, Laura nekat membuat pagelaran seni budaya Simalungun di Kota Pematang Siantar dengan menghabiskan anggaran 100 juta. Pagelaran yang mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit itu akhirnya sukses mereka laksanakan meski tidak mendapatkan support penuh dari pemerintah. Para budayawan Simalungun mengakui tarian adalah media yang tepat untuk melestarikan budaya. Banyak makna sebenarnya yang digambarkan lewat tarian yang relevan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makna penghormatan terhadap tamu, pemberkatan, dan keselamatan maupun budaya bergotong royong. Tarian itu rata-rata semua orang Simalungun, baik itu atas, baik itu yang di bawah, rata-rata masih tahu semua. Kalau dia masih umur 40 tahun ke atas lah, masih rata-rata tahu semua menari.
memulai acara itu barulah tadi tersombah itu. Artinya maknanya itu penghormatan kepada tamu. Di sini pun tariannya pun itu selamat datang begitu. Tamu itu di situ dilindungi. Kedua, dari gerakan tari itu memang namanya tok-tok sombah itu kan menyembah. Jadi kalau dia menyembah tamu itu berarti dia menyembah, tarinya pun menyembah, menghormati tamu yang datang. Nah, artinya tamu itu disambut dengan tarian, mengatakan selamat datang dan mereka dihormati. Iya. Mulai zaman kerajaan dulu di Simalungun itu ada kerajaan Marpitu. Setiap ada kunjungan ke kerajaan satu ke kerajaan lain itu selalu disambut dengan tok-tok sombah. Itu artinya menghormati tamu yang datang ke rumah kita. Medianya kalau untuk melestarikan budaya itu kan seperti pesta. Kemudian setiap kegiatan kita itu kan selalu dikaitkan dengan budaya. Contoh mulai dari dia baik itu dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian memberikan nama, jadi memasuki rumah, kemudian dia menikah, itu semua prosesnya itu Jomen Purba dan Henry Damanik sebagai budayawan Simalungun tak ingin budaya Simalungun lantas punah ditelan oleh waktu. Namun rasa kecewa tidak bisa ditutupi oleh mereka jika perhatian pemerintah baik dari Kota Pematang Siantar maupun Kabupaten Simalungun masih dirasa kurang. Event atau festival yang diselenggarakan pemerintah sangat minim, kalau boleh dikatakan hampir tidak ada. Baik wali kota maupun bupati akhir-akhir ini tidak mendukung orang. Padahal sudah ditetapkan gubernur WP Tambunan dalam rangka pelaksanaan pesta Danau Toba untuk tingkat Sumatera Utara. Tiap-tiap daerah tingkat 2 itu untuk menjaga tetap melestarikan budaya itu, masing-masing daerah tingkat 2 itu membuat suatu pesta daerahnya. Misalnya Simalungun pesta Rondang Bintang. Ya, medianya itulah, melalui itulah tarian apa semua, perlombaan baik keseniannya di situ dibuat. Faktanya? Akhir-akhir ini tidak ada, macam kota sudah berkali-kali kita usulkan supaya dibuat di sini pesta Haruan Bolo yang sudah ditetapkan oleh Gubernur WP Tambunan. Enggak ada. Jadi juara-juaranya yang di pesta daerah itu macam Simalungun pesta Rondang Bintang, Kota Haruan Bolon, Tapanuli pesta Horas, Karo pesta Menjual-jual. Jadi juara-juaranya itulah yang nanti tampil di dalam pesta Danau Toba supaya berkualitas. Dan sekarang tidak? Nggak ada lagi dilakukan orang itu. Para seniman dan budayawan sepertinya berjalan sendiri-sendiri dalam kesenyapannya. Tidak tahu apakah budaya akan tetap dilestarikan atau hilang ditelan waktu, sehingga kita akan merasa sepi dan kosong, lupa dengan tradisi sendiri, bahkan lupa dengan sejarah.